Jangan memaki pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara diskursus yang panjang, lama, ratusan tahun sejak meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW hingga kini, bahkan sampai nanti kemungkinan, ya, diskursus yang selalu menarik yakni adalah khilafah, bentuk pemerintahan yang oleh Rasulullah Muhammad SAW sendiri sudah diputuskan. Khilafah itu hanya 30 tahun. Ini untuk kesekian kalinya kami sampaikan di kanal Hikmatologi berdasarkan hadis dari Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud dalam sunannya yang sudah ditakhrij oleh Nasiruddin Al-Albani sehingga dimasukkan dalam kategori sahih. Esensi dari khilafah atau esensi dari sistem pemerintahan, ya, jadi kalau kami menyebut khilafah di sini sistem pemerintahan, karena di hadis itu juga disampaikan bahwa setelah khilafah bentuknya itu adalah al-mulk. Ya, al-mulk itu adalah sistem pemerintahan yang dalam perspektif fikih surah esensinya itu adalah terletak pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika kita lihat salah satunya di dalam surah Ali Imran ayat 159, esensinya wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi esensi dari sistem pemerintahan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Sungguh sangat mempesona ketika sidang BPUPK menjelang Indonesia merdeka, maka pemerintah Jepang bertanya pada tokoh-tokoh yang ada di dalam persidangan tersebut, dasar negara apakah yang akan dipakai ketika Indonesia merdeka. Dan kita bisa melihat, ya, di karyanya Saudara Yudi Latif ini, ya, ini karya yang sangat bagus sekali, ya. Mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan. Ini ditulis tahun, atau lebih tepatnya terbit pada tahun 2014. Namun isinya adalah perilaku-perilaku mulia yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa bahkan jauh sebelum itu. Esensi yang disampaikan sama dengan apa yang ada di dalam semangat ulama-ulama Islam. Yang pertama,
Kalau kita merujuk pada yang ada di bukunya Profesor Yudi Latif PhD tersebut, kita bisa mengambil yang pertama, Soekarno. Soekarno mengatakan bahwa Indonesia merdeka nanti sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Demokrasi sekali lagi bukan seperti yang diterapkan di negara-negara lain, tapi ala Indonesia. Esensinya musyawarah untuk mufakat. Kemudian disusul oleh Muhammad Hatta. Panjang lebar berbicara Muhammad Hatta, tapi esensinya juga sama. Bahwa ketika kita, kata Muhammad Hatta, itu hanya menyerahkan pada partai politik, maka nanti tidak akan dicapai musyawarah untuk mufakat. Karena itulah, jika sudah musyawarah, Hatta mengatakan, silahkan kalau memang ada voting. Jadi voting itu didahului dengan musyawarah supaya mencapai mufakat. Sedangkan Kiai Haji Agus Salim ketika sidang beliau dalam keadaan sakit tetapi tetap ikhlas untuk datang, dan beliau menyampaikan bahwa Indonesia merdeka esensi atau pada galibnya, pada dasarnya niscaya dibangun dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi di tahun-tahun 45 ya, bangsa kita sudah merekomendasi musyawarah untuk mufakat. Dan Saudara Yudi Latif mendahului dengan kisah-kisah perjalanan musyawarah di tengah masyarakat Bali, Subak. Tentu saja tak berarti mengabaikan yang lainnya. Nah, jauh sebelum buku Yudi Latif terbit 2014 ya, saya antara lain mendapatkan suntikan dari bukunya Taufik Assawi, atau lebih tepatnya Dr. Taufik Muhammad Assawi. Buku ini terbit di Mesir tahun 1992. Kemudian kami mendapatkan di Kota Malang tahun 1997. Pada saat kami sedang menyelesaikan tesis, tepatnya riset kualitatif atau grounded research, dibimbing oleh Profesor Dr. Andes Haji Ismani HP, BA, MA, dan Bapak Dr. Andes Suwondo, MS. Keduanya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Sejak tahun 1996 sampai dengan 97 kami melakukan riset, dan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu betul-betul diwujudkan oleh tokoh masyarakat desa yang dipimpin oleh Dr. Andes Sutrisno, Dr. Andes ya, karena Dr. Andesnya dua ya. Di studi kami di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromingan. Musyawarah betul-betul hidup ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yudi Latif, mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan, itu real. Jadi sebelum Yudi Latif menulis buku itu, kami sudah merisetnya, dan hasil riset itu kami mengkritisi
karya dari Charles Lindblom tahun 1959, bertepatan dengan hari lahir kami ya. Di mana Charles Lindblom yang ahli sosiologi sekaligus ahli ekonomi dari Amerika itu sampai pada simpulan bahwa kebijakan itu, proses kebijakan itu niscaya model yang diterapkan ya itu di Amerika ya, itu bersifat tambal sulam, incremental. Karena itulah disebut incremental model. Dan banyak ketika itu para akademisi yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan Orde Baru itu memilih incremental model untuk membuat kebijakan. Jadi ada kebijakan satu, kemudian kurang bagus, kemudian ditambal dengan yang lainnya. Nah, inilah yang kami kritisi, kemudian menghasilkan sampai dengan di meja ujian tahun 1998, judul riset kami adalah formulasi kebijakan jaringan irigasi studi di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Menghasilkan simpulan sederhana default equality model. Model kemitra sejajaran. Jadi jika elit biasanya itu memiliki kuasa atau privilege, hak-hak yang istimewa, tapi di riset kami semua tokoh-tokoh masyarakat desa bersama masyarakat itu menempatkan dirinya sebagai mitra sejajar. Inilah yang dikritisi habis oleh Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, PhD, BE, ya, ME, dan Profesor Dr. Andes Haji Sumartono, MS, yang mengatakan bahwa tidak ada model kemitra sejajaran itu. Apakah memang ada teorinya? Profesor Solihin mengatakan demikian. Kami menjawabnya, ini teorinya. Karena kami sangat yakin bahwa penguji dan pembimbing kami tidak memiliki buku ini. Karena waktu itu buku ini memang sangat langka. Jadi di Kota Malang sekali lagi hanya 5 eksemplar. Di antaranya 1 yang kami pegang. Dan ketika itu 2 yang ada di toko. Jadi 3 yang sudah keluar dan kami menanyakan langsung pada manajer toko tersebut. Siapa pembelinya? Dan pembelinya 2 yang lain di samping saya adalah dosen-dosen waktu itu IAIN atau UIN sekarang. Jadi perjalanan panjang dari sampai dengan nanti kami menghasilkan setelah default equality model itu adalah karya sastra Sabdana, kemudian turun itu artinya menghasilkan hikmatologi, setelah hikmatologi menghasilkan hikmatokrasi. Jadi pencarian panjang dari generasi Soekarno-Hatta, di mana generasi Soekarno-Hatta menurut Johannes Benedictus Mangunwijaya, yang biasa dipanggil dengan Romo Mangun, sang legendaris Kalijodo Yogyakarta. Generasi Soekarno-Hatta adalah generasi yang cerdas. Sehingga beliau menulis dalam kumpulan karangan itu, kita lebih bodoh dari generasi Soekarno-Hatta. Jadi artinya bahwa kalau kita ambil Saripati ini, generasi Soekarno-Hatta sudah sampai pada tak saja merumuskan Pancasila, tetapi jiwanya
sudah benar-benar merupakan mata air keteladanan dari Pancasila dalam perbuatan. Kalau meminjam judul buku dari Profesor Yudi Latif PhD tersebut. Nah, di dalam pencarian yang sampai hari ini belum ada yang menemukan itulah. Ya, sama dengan pertanyaan kami kepada Profesor Solikin Abdul Wahab PhD, ya, apakah tidak boleh orang yang tidak terkenal atau belum terkenal itu menyampaikan gagasan dan memberikan istilah, terminologi pada apa yang didapatkan. Dan ketika itu beliau masih merokok sambil menguji, tersenyum, ya, maaf, ya, beliau memberikan sanjungan kepada kami. Disilahkan, katanya. Nah, tentu saja kalau kita sekali lagi membuka apa yang ada di bukunya Yudi Latif ini, ya, di sini antara lain dikatakan bahwasanya pada saat pemuda berkumpul itu, ya, jadi di Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 itu dinamakan Kerapatan Besar Pemuda Indonesia. Tidak ada namanya Sumpah Pemuda itu. Jadi Kerapatan Besar Pemuda Indonesia. Jadi kerapatan itu apa? Ya merapat mengadakan kongres pemuda. Gitu. Dan ketika itu juga belum ada nama Sumpah Pemuda. Ini untuk kedua kalinya kami katakan. Ya. Sama dengan keberadaan demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Yang esensinya ada di dalam sila keempat. Ini Bung Karno mengatakan demikian, ya, Hatta demikian, kemudian Agus Salim. Ini kami hanya untuk menyebut 3 supaya tidak terlalu melebar. Nah, inilah, ya, demokrasi yang belum menemukan bentuk yang sesungguhnya ini atau istilah yang sangat Indonesia itulah kemudian kami menawarkan sebagai peneliti yang sama sekali tidak ada beban, ya, tidak ada beban untuk melahirkan hikmatokrasi, tidak ada. Tetapi, ya, dalam proses yang panjang itu sejak tahun 1983, 84, 85, riset kami yang menghasilkan parallel participation itu hingga 2014-2019 menghasilkan sistem hikmatokrasi, ya, atau sistem pemerintahan hikmatokrasi itu benar-benar didasarkan pada sila keempat. Sehingga grand teori yang kami turunkan adalah hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena sila keempat itu berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian juga sila kelima. Nah, di antara itu ada sila keempat, itulah esensi dari hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, kalau kami menawarkan itu tidak berarti memaksakan, ya, karena yang bisa memaksa, yang memiliki coercion itu kalau di dalam kitab legendaris, ya, dari Profesor Miriam Budiarjo ini, ya, dasar-dasar ilmu politik ini sangat lama sekali, ya. Kami pegang ini tahun 1978, ya. Kami pelajari pada bulan Mei tanggal 4, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Profesor Miriam? Yang bisa memberi coercion atau memaksa itu hanya satu, yakni negara. Karena itulah negara di bumi Pancasila itu pantang untuk sekedar menempelkan Pancasila pada demokrasi.
Karena esensinya sudah sangat berbeda. Jadi mudah-mudahan kita gayung bersambut, ya. Kami sekedar memantik, membicu bahwa hikmat yang lebih mengedepankan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat, di mana ketika berhikmat kepada ketuhanan yang Maha Esa, saya sebut ketuhanan yang Maha Esa itu karena apa? Persepsi teologis, persepsi tauhid masing-masing anak bangsa itu berbineka, tetapi tunggal ika. Karena itulah tunggal ikanya musyawarah. Ketika musyawarah itu orang-orang yang tidak memiliki syahwat untuk berkuasa, itu insya Allah, ya, dalam puji Tuhan kata saudara-saudara kita akan mencapai mufakat yang bermartabat. Dan mufakat yang bermartabat hanya ada di dalam sistem partai politik profesional. Mengapa? Karena inilah yang merupakan cita-cita besar Bung Karno, dan kami memandang bahwa partai profesi yang didasarkan pada pekerjaan masing-masing anak bangsa dalam satu kelompok yang dikelompokkan oleh Bung Karno menjadi golongan fungsional atau golongan karya, dan kami menginovasi menjadi partai politik profesi, dan menjadilah ada partai sosial Indonesia, partai spiritual Indonesia, ya, partai muda Indonesia, partai tani, partai dagang, semua ada kata-kata Indonesia. Ya, dengan Garuda Pancasila di dalamnya menjadi tolok ukur sikap perilaku dari partai-partai politik profesi. Jadi ke depan semoga Indonesia, presiden apalagi sampai ketua RW, sekali lagi tidak perlu punya visi dan misi. Tapi yang diperlukan adalah strategi atau rencana strategis di tingkat pusat, kemudian program di tingkat kementerian atau direktur jenderal, sampai turun semuanya bukan visi misi presiden, apalagi sekedar wakil presiden, tidak demikian, tapi visi dan misi bangsa Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visinya adalah kemerdekaan tanpa penjajahan secara sederhana, dan misinya jelas di dalam alinea keempat, yakni adalah melindungi tanah tumpah darah Indonesia dan seterusnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semuanya didasarkan pada Pancasila. Semoga ke depan kita sama-sama berpikir bersama, ya, untuk bermusyawarah, bermufakat. Indonesia emas adalah Indonesia yang ditandai dengan sistem partai politik profesional. Karena kita Indonesia, kamu Indonesia, dan kita semua Indonesia. Karena itulah ketika semua berkumpul, maka aku lebur menjadi kami, kami lebur menjadi kita, kita lebur menjadi bangsa Indonesia. Tak lagi sibuk untuk mencari ideologi. Tidak ada ideologi partai. Yang ada adalah ideologi bangsa, Pancasila. Yang adalah fondasi dasar negara, Pancasila, bukan yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan, dan sumbangsih sederhana dari kami. Berharap bahwasanya ada kait kelindan, gayung bersambut di antara anak bangsa, sehingga kita bisa memberikan sumbangan pada negara bangsa untuk merubah sistem partai politik pada awalnya. Selanjutnya nanti benar-benar terwujud sistem pemerintahan hikmatokrasi yang berciri Indonesia. Terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin.